Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ulfa Nurmaulida. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran PKN di SD, mengenai Sumpah Pemuda. Yuk kenalan lebih jauh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mari kita kenalan. Perkenalkan, nama Ibu Ulfa Nurmaulida. Ibu adalah guru baru yang akan mengajarkan kalian mengenai materi Sumpah Pemuda. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai makna Sumpah Pemuda, pentingnya persatuan, peristiwa Sumpah Pemuda, dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Apakah kalian tahu apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah tonggak terciptanya persatuan kesatuan bangsa. Tahukah kalian nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya? Untuk mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama yuk. Nah, pada gambar di samping terdapat dua orang siswi bernama Nisa dan Putri. Nisa dan Putri adalah teman satu kelas. Nisa berasal dari Jawa Tengah dan Putri berasal dari Sumatera Barat. Walaupun demikian, mereka tetap hidup rukun dan bersahabat. Pada suatu hari, Nisa dan Putri tengah belajar menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mereka tampak menghayati lagu tersebut. Pernahkah kalian mendengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Lagu tersebut menceritakan unsur-unsur kesatuan bangsa. Unsur-unsur tersebut antara lain nusa, bangsa, dan bahasa. Nah, tahukah kalian berawal dari apa semboyan tersebut? Semboyan persatuan tadi merupakan satu ungkapan yang merupakan tekad bangsa Indonesia. Semboyan persatuan tersebut adalah sebuah peristiwa penting. Peristiwa disebut dinamai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, pada tahun 1928, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Belanda sengaja memecah belah bangsa Indonesia. Dengan demikian, Indonesia menjadi lemah. Melihat hal tersebut, para pemuda akhirnya sadar. Mereka lalu menyatukan pendapat dan pemikiran. Pada pemuda ini lalu mengadakan Kongres Pemuda. Kongres tersebut dihadiri pelajar, mahasiswa, dan perwakilan daerah. Nah, di sini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda berdampak besar bagi perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda melandasi persatuan Indonesia. Akhirnya, bangsa Indonesia pun dapat merdeka. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu nusa, satu bangsa, dan bahasa sangatlah bermakna. Berikut ini makna dari masing-masing kata.
Satu nusa berarti satu tanah air. Maknanya yaitu kita mengakui adanya tanah air. Tanah air tersebut adalah wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia disebut pula dengan Nusantara. Nusantara merupakan tanah air bersama. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang artinya pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya yaitu di antara. Dengan demikian, Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Pada tampak wilayah negara Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Daratannya berupa pulau-pulau. Oleh karena itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Ada sekitar 17.000 pulau di Indonesia. Namun, sekitar 6.000 pulau baru didiami dan digali potensi alamnya. 5 pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di Nusantara ini kita lahir. Nusantara merupakan tempat kita berlindung. Di sana kita hidup hingga akhir hayat. Nusantara adalah tanah air yang harus dibela. Nusantara jangan sampai hancur. Jangan pula terpecah karena perpecahan suku bangsa. Untuk itu, kita wajib membelanya. Kita juga wajib mempertahankannya dari serangan musuh. Selanjutnya ada satu bangsa. Satu bangsa berarti satu kebangsaan. Walaupun beragam suku bangsa, keragaman suku bangsa menghasilkan keragaman lainnya. Misalnya, keragaman adat istiadat dan kebiasaan. Semua suku bangsa di Nusantara adalah kesatuan. Semuanya menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Beragam suku bangsa bukan perbedaan. Setiap suku bangsa adalah bagian bangsa Indonesia yang satu. Nah, pada gambar di samping terdapat beberapa suku bangsa. Ada dari Sumatera, Bali, Papua, Jakarta. Dengan demikian, antar suku bangsa harus padu, tidak boleh saling bermusuhan. Hindarkan perselisihan antar suku. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan jaya selamanya. Yang ketiga ada satu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa diucapkan secara lisan. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan pikiran dan kehendak. Di Indonesia, terdapat beragam bahasa daerah. Masing-masing menjadi ciri khas suku bangsa. Perbedaan bahasa perlu dijembatani, untuk itu perlu bahasa nasional. Satu bahasa bermakna satu bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan bahasa persatuan bangsa. Bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ada satu bahasa. Bahasa Indonesia memiliki peran penting. Bahasa Indonesia berperan menyatukan perbedaan bahasa. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar. Contohnya, digunakan sebagai bahasa pengantar sekolah. Pernahkah kamu menyapu dengan menggunakan sapu lidi? Sapu lidi terdiri dari beberapa batang lidi. Lidi-lidi tersebut diikat kuat. Dengan demikian, lidi menjadi kuat. Sapu lidi pun bisa digunakan menyapu sampah. Jika sapu lidi tersebut diurai kembali, maka batang lidi tidak kuat untuk menyapu sampah. Hal tersebut sama pula dengan persatuan bangsa. Jika bangsa bersatu, maka bangsa menjadi kuat. Namun, jika tercerai-berai, maka bangsa menjadi lemah. Pentingnya persatuan. Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Kepulauan tersebut didiami suku-suku bangsa. Mereka adalah penghuni. Adanya keberagaman suku bangsa menimbulkan adanya 1. Perbedaan budaya, 2. Perbedaan bahasa, 3. Perbedaan ciri fisik, dan 4. Perbedaan kepercayaan dan agama. Nah, berikut adalah contoh keragaman tempat ibadah. Yang pertama ada masjid, wihara, gereja, dan pura. Nah, sekarang ada peristiwa Sumpah Pemuda.
Peristiwa yang membangkitkan persatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir dari pemikiran para pemuda. Para pemuda tersebut berasal dari beragam kalangan, ada dari pelajar, mahasiswa, dan perwakilan daerah. Nah, apakah kalian tahu tokoh siapa saja dalam Sumpah Pemuda? Yang pertama ada Sugondo. Sugondo adalah tokoh penggerak PPI. Ia aktif menjalin hubungan dengan pemuda perwakilan daerah. Oleh karena itu, ia diangkat menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Adalah sekretaris Kongres Pemuda kedua. Beliau mendapat pendidikan tinggi di bidang hukum. Muhammad Yamin merupakan tokoh penting kemerdekaan. Beliau aktif menentang penjajah Belanda, terutama dalam masalah politik dan hukum. Di kemudian hari, ia berperan dalam mengusulkan dasar negara. Yang ketiga ada W.R. Supratman, berjuang melalui seni musik. Ia merupakan tokoh pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat Kongres Pemuda kedua, ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Lagu tersebut dibawakan dengan biola miliknya. Semua hadirin merasa takjub mendengar lagu irama tersebut. Apakah kalian tahu peranan Sumpah Pemuda? Nah, peranan Sumpah Pemuda mempunyai peranan sangat besar, terutama dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa, dan bahasa dapat diwujudkan menjadi satu kesatuan. Mari kita mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai Sumpah Pemuda harus diamalkan. Tentunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Yang pertama, ada toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Misalnya, dengan menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya. Yang kedua, saling menghormati antar suku bangsa. Sikap menghormati ini bisa ditunjukkan dengan menghormati adat istiadat daerah lain. Bisa pula dengan mempelajari suku budaya lain. Yang ketiga, ada hidup gotong royong dalam bermasyarakat. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong mencerminkan sikap bersatu dan saling membantu. Kegiatan gotong royong antara lain diwujudkan dalam pembuatan sarana umum seperti jalan, jembatan, atau membangun rumah. Yang keempat, saling tolong-menolong. Wilayah Indonesia rawan akan bencana alam. Oleh karena itu, kita harus siap dalam menghadapi segala bencana. Saat saudara kita terkena bencana alam, maka kita harus segera menolongnya. Yang terakhir ada bangga berbahasa Indonesia. Globalisasi ini menyebabkan budaya asing masuk ke negara kita. Salah satunya berpengaruh pada gaya bahasa. Untuk itu, kita harus bangga dengan bahasa nasional kita. Hal tersebut menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya luhur. Ingatlah bahwa nilai Sumpah Pemuda harus diamalkan baik di rumah, tetangga, dan di sekolah. Sekian materi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga di lain waktu kita bisa belajar bersama-sama kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.